Selanjutnya, mari kita simak bersama arahan sekaligus pernyataan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah tahun 2020 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat, Profesor Ainun Naim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan atau perwakilan dari kementerian dan lembaga, antara lain ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenkominfo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Umum, dan semua pimpinan, para kepala dinas, dan peserta sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH lintas kementerian atau lembaga tahun 2020. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan acara sosialisasi penggunaan SIPLAH lintas kementerian dan lembaga yang diikuti sebagaimana tadi dilaporkan oleh Bapak Kepala Biro Umum, oleh seluruh kepala dinas atau yang mewakili dan satuan pendidikan atau sekolah, perwakilan dari sekolah, dan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi telah diminta oleh pembawa acara untuk membuka acara sosialisasi ini, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi SIPLAH lintas kementerian dan lembaga tahun 2020 kita nyatakan telah dibuka. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi kerjasama dari berbagai lembaga dan kementerian, LKPP dan berbagai kementerian dan lembaga yang tadi telah saya sebut dalam penyempurnaan dan juga sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, satuan pendidikan atau sekolah sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan penggunaan dana untuk mengadakan atau belanja barang dan jasa untuk melayani layanan pendidikan, untuk melayani masyarakat dalam hal pendidikan. Penggunaan atau pengelolaan dana tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada akhir-akhir ini kita mempunyai berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi. Nah, untuk mencegah keadaan perekonomian supaya tidak memburuk lagi ke depan, unsur kegiatan dan pengeluaran pemerintah menjadi penting, dan untuk itu kita harus mengelola
merealisasikan, melaksanakan rencana kerja dan merealisasikan anggaran kita dengan lebih cepat dan tetap menjaga mutu penggunaan dana pemerintah tersebut. Nah, untuk itu penggunaan sistem informasi pengadaan dan jasa barang dan jasa sekolah ini menjadi penting, dan untuk itu kita sosialisasikan penggunaannya. Penting untuk tidak hanya mempercepat pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan, tetapi juga dikelola dengan baik, memprioritaskan produk atau barang dan jasa dalam negeri, dan juga melibatkan, memberikan kontribusi dalam upaya kita meningkatkan, menggerakkan UMKM, ya, usaha kecil dan menengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selain tantangan pandemi tersebut, kita juga mencatat beberapa tantangan lain, antara lain misalnya keterbatasan yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan barang dan jasa. Kemudian juga bagaimana kita melaksanakan dengan baik Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian kita juga mempunyai tantangan terkait dengan penawaran yang terbatas, dan juga tantangan yang seperti telah saya sebut tadi, upaya untuk mengefektifkan peran pengeluaran pemerintah, kegiatan pemerintah dalam mendorong perekonomian. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan tata kelola dan juga administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah. Dan untuk meningkatkan tata kelola tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sistem informasi pengadaan di sekolah sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring. Dan kita juga sudah mengembangkan sistem tersebut untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada sekarang. Siplah ini merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan yang dapat diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Dalam penyusunan peraturan ini telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan LKPP, Kemendagri dan Kemenkumham bagaimana peraturan itu dibuat. Dalam peraturan nomor 14 tahun 2020 ini diatur mengenai penyederhanaan pelaku pengadaan yang akan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan atau pendidik dan tenaga kependidikan. Penyederhanaan proses pengadaan antara lain mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai dengan nilai transaksi 0 sampai 10 juta, 50 juta, 200 juta, dan di atas 200 juta, yang mana proses tersebut dibuat menjadi lebih sederhana menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas satuan pendidikan. Kemudian perluasan sumber dana pendidikan yang sebelumnya hanya dana BOS dengan total 51 triliun menjadi mencakup dana BOP dan dana hibah lainnya. Sehingga seluruh transaksi satuan pendidikan
terpayungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Selanjutnya, perluasan sasaran yang semula hanya mencakup sekolah dengan jumlah 220.000 sekolah menjadi 440.000 satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan formal dan non-formal. Dan yang juga penting kita catat dalam peraturan menteri ini, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan memberikan akses kepada UMKM untuk memasarkan barang atau jasa dari usahanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memperhatikan prinsip pengadaan sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2020, yaitu pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ini dinyatakan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020. Kemudian dalam peraturan menteri tersebut juga telah diatur dalam pasal 15 bahwa pengadaan wajib dilakukan secara daring melalui Siplah yang saat ini telah bermitra dengan 6 operator mitra pasar daring terpilih dan memberikan akses kepada semua pihak, ya, khususnya tadi saya sebut pihak UMKM. Untuk pengadaan jasa secara luring atau offline tetap dimungkinkan, yaitu di pasal 16 Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020, apabila ada kondisi-kondisi yaitu adanya gangguan teknis dalam Siplah, dalam penyelenggaraan Siplah, dan atau satuan pendidikan yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki koneksi atau akses internet untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui Siplah. Kemudian sesuai dengan semangat kita memberikan fleksibilitas kepada sekolah, ya, Merdeka Belajar, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan melalui Siplah ini mempunyai fleksibilitas, namun tetap harus memperhatikan hal-hal penting terkait dengan prinsip-prinsip yang saya sebut tadi. Secara detail, penerapan prinsip-prinsip transparan, adil, akuntabel tadi dilakukan dengan cara pertama, satuan pendidikan harus mencari data atau informasi atas kewajaran harga barang atau jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kedua, harga transaksi ini meliputi harga barang atau jasa, ditambah biaya pengiriman, dan juga ditambah pajak apabila ada. Sehingga ketika satuan pendidikan melakukan perbandingan untuk menguji kewajaran, harus melihat keseluruhan harga tersebut, tidak sebagian saja. Satuan pendidikan harus memperhatikan kualitas perbandingan ini sehingga memperoleh harga yang wajar. Terhadap barang-barang misalnya buku yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ketentuan ini harus diikuti, ya, ketentuan yang berlaku harus diikuti. Dan penyedia barang dan jasa yang dipilih harus dapat dipercaya oleh satuan pendidikan, karena pasar daring seperti pasar pada umumnya, ya, pendaftaran penyedia dan juga pendaftaran barang dan jasa relatif bebas, tidak diatur oleh peraturan ini. Dengan demikian, tidak seluruh barang yang ditawarkan oleh mitra pasar daring melalui Siplah
semata-mata langsung dapat dibeli begitu saja, tetapi harus tetap dilakukan evaluasi baik aspek kualitas maupun aspek harga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Siplah didesain untuk memudahkan satuan pendidikan dan penyedia untuk melakukan transaksi. Penyedia diberikan kemudahan dalam melakukan proses pendaftaran yang dilakukan secara mandiri dengan hanya mengisi identitas penyedia seperti NIK, NPWP, dan verifikasi cukup melalui surat elektronik atau email. Dengan adanya Siplah, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasarnya secara nasional dengan adanya kepastian pembeli, yaitu satuan pendidikan, dan kepastian pembayaran, dalam ini dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan. Upaya peningkatan partisipasi UMKM dalam Siplah ini sangat diperlukan, karena sampai saat ini jumlah UMKM yang terdaftar dalam Siplah masih relatif kecil dibanding dengan jumlah satuan pendidikan yang melakukan transaksi. Upaya peningkatan peran serta UMKM ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang secara langsung melakukan fungsi pembinaan serta pendampingan terhadap UMKM tersebut dan memberikan kemudahan dalam regulasi peran serta UMKM dalam Siplah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana perekonomian baik secara makro maupun secara mikro mengalami penurunan, kita harus mampu memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan UMKM. Pendampingan terhadap UMKM diperlukan sehingga UMKM dapat memanfaatkan sistem daring untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan usahanya. Ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan di sini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 dan pelaksanaan layanan pendidikan. Dalam kesempatan ini karena saya lihat juga ada sesi yang diisi oleh Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan diikuti oleh kepala dinas, mohon kami juga diberi informasi tentang bagaimana layanan pendidikan di berbagai daerah dilaksanakan, baik yang dengan PJJ maupun dengan tatap muka, dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan juga bagaimana kemungkinan berbagai daerah dengan berbagai kondisi, apakah dia di zona hijau, zona kuning, dan lain sebagainya melaksanakan layanan pendidikan ini. Apakah tatap muka misalnya dapat dilaksanakan di zona kuning? Atau sejauh mana pelaksanaannya selama ini, baik di zona hijau, zona kuning, oranye, dan selanjutnya. Informasi-informasi ini sangat kami perlukan, mohon nanti bisa disampaikan ke khususnya Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dalam kesempatan sosialisasi ini, agar kami dapat membuat kebijakan ya, terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan di era pandemi ini dengan lebih tepat. Sosialisasi ini kami laksanakan tentu bersama dengan kementerian dan lembaga ya, yang membina UMKM, dan untuk itu kami menyampaikan sekali lagi penghargaan dan terima kasih. Upaya ini juga untuk membangun sinergi antar kementerian dan lembaga untuk sama-sama meningkatkan layanan pendidikan dan juga mengembangkan ekonomi serta UMKM. Kami berharap melalui kegiatan ini satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal dapat menggunakan Siplah untuk proses belanja barang dan jasa dan untuk operasional satuan pendidikan ya, dan secara umum dapat melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan dengan lebih baik. Kemudian kita juga berharap penyedia yang terdaftar dalam Siplah khususnya UMKM lokal
di wilayah satuan pendidikan juga mengalami peningkatan. Demikian saya sampaikan berbagai arahan mengenai penggunaan siplah dan pengelolaan belanja barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi dan juga partisipasi berbagai kementerian dan lembaga. Demikian saya akhiri, apabila ada yang khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bapak dan juga Ibu di sana apa kabar? Halo Bapak dan juga Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Luar biasa sekali, sehat terus ya Bapak dan juga Ibu. Baik, dan ini kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ditujukan kepada Bapak Hari dari LKPP. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Bapak Hari masih bergabung Bapak dengan kami? Masih Mbak. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya Bapak. Pertanyaan dari Bapak Fudial Amin. Belanja dengan siplah tapi perencanaan Arkas sudah dipatok berapa harganya? Bagaimana korelasinya sementara di Arkas sudah ditentukan besarnya nilai suatu barang dan jasa? Sementara di siplah sekolah bisa mencari barang yang murah dengan kualitas yang sama. Dan apakah kita harus belanja sesuatu dengan besaran yang kita tetapkan di Arkas atau kita belanja sesuai dengan harga barang siplah kalau terjadi? Bapak Hari, bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, baik. Mungkin sebelum saya menjawab, mohon dikonfirmasi juga dari teman-teman Kemendikbud. Arkas itu aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud juga ya, Pak ya? Iya Pak, itu aplikasi yang kita kembangkan juga di Kemdikbud Pak. Oke, ini terkait dengan perencanaannya ya Pak Tora ya? Iya, dari rencana penggunaan sekolah terhadap dana BOS yang kita berikan itu Pak. Oke, baik ya, terima kasih. Baik, jadi saya coba untuk menjawab jadi tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Tora kalau saya tidak salah bahwa ke depan ini akan coba untuk diintegrasikan proses bisnis aplikasi-aplikasi yang ada di Kemendikbud ya, utamanya untuk mendukung pengadaan barang jasa ataupun pengelolaan keuangan di sekolah atau di satuan pendidikan. Nah, ketika aplikasinya atau proses bisnisnya berbeda gitu ya, atau kadang menimbulkan satu hambatan ya, balik lagi ke tujuan utama dari proses kegiatan kita, Bapak Ibu sekalian. Maksud saya adalah ketika Arkas ini dikhususkan untuk mungkin ya, kalau saya bayangan saya ini untuk dalam proses penganggaran gitu ya, hendaknya ini bisa sinkron dengan proses siplah yang ditujukan untuk proses pelaksanaan atau eksekusi dari penganggaran tersebut ya. Nah, kalau mencermatin tadi dari diskusi sebelumnya juga bahwa bagaimana apabila barangnya itu ada wajib belanja di siplah karena amanat perundangannya ya, Permen peraturan menterinya mewajibkan gitu ya semua pembelian atau transaksi melalui aplikasi siplah. Nah, menurut saya yang pertama adalah kalau dalam perspektif audit ataupun APH, tentu nanti akan bicara tentang aspek hukum legalitas gitu ya. Sehingga paling tidak itu yang menjadi prioritas pertama. Yang kedua adalah mungkin perlu juga ya, karena ini mungkin baru berjalan 2 atau 3 tahun ya. Jadi mungkin sistemnya juga masih terus berkembang gitu ya. Perlu dibangun satu sistem Monef, fungsi Monef terhadap marketplace ini sendiri.
tadi ada diskusi tentang bagaimana ketika belanja gembok gitu ya, ternyata di Siplah tidak ada gitu ya. Sementara kewajibannya adalah harus belanja di Siplah. Nah, ini kan menjadi dilema gitu ya. Hal tersebut ini sebenarnya juga kami alami Bapak Ibu sekalian ketika dalam skup pengadaan barang jasa yang lebih luas. Pada awal Perpres 54 ya, semua barang jasa yang sudah ditayangkan di katalog elektronik itu wajib dibeli ya. Nah, di dalam implementasinya muncul seperti yang tadi analogi untuk membeli gembok gitu ya. Ketika ada kebutuhan yang mendesak, kemudian barangnya lebih murah, ternyata terpaksa harus belanja melalui katalog elektronik yang mungkin harganya lebih mahal, waktunya juga lebih lama. Nah, sehingga di Perpres 16 itu kami rilis gitu ya. Jadi kewajiban tersebut prioritas tapi tidak wajib ya dibelanja di katalog elektronik. Ini balik lagi ya, saya tidak mau mendiskusikan tentang permennya. Permennya saya pikir semangatnya bagus ya, filosofinya bagus, adalah membangun marketplace yang kompetitif gitu ya. Cuman fungsi Monef dan sistemnya mungkin perlu dikuatkan kembali ya, sehingga marketplace yang 6 tadi itu diharapkan ya ketika ada kebutuhan-kebutuhan ini, ketika ada fungsi atau Monef kebutuhan gembok ataupun barang lainnya bisa disampaikan kepada pengelola di pusat ya, di kementerian. Kemudian kementerian ini bisa juga menyampaikan informasi tersebut kepada marketplace. Demikian Bapak, jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak Hari. Dan satu pertanyaan terakhir Bapak dan juga Ibu. Baik, kami ingin menyapa kembali rekan-rekan dari Papua Barat. Halo Papua Barat, apa kabar? Selamat pagi di sana Ibu. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan satu pertanyaan terakhir ya Bapak dan juga Ibu, ini ditujukan untuk Bapak Henry. Bapak Henry, ini ada pertanyaan dari Kabupaten Sopeng, Disdikbud Bapak Abdul Rahim. Apakah dana dan alokasi khusus atau DAK khusus untuk mobiler yang secara swakelola yang dikelola oleh sekolah bisa belanja di Siplah? Mohon petunjuknya Bapak, silakan. Kalau untuk DAK swakelola mungkin saya minta bantuan Pak Tora nih Pak. Boleh Bapak Tora untuk diberikan tanggapannya mengenai pertanyaan? Ya, terima kasih. Ini Pak Hendi kita bertukar informasi ya Pak Hendi ya. Jadi DAK itu memang kita ada aturan sendiri Bapak dan Ibu. Bisa dibaca nanti lebih lanjut di juknisnya DAK Bapak dan Ibu. Di situ bisa disebutkan apa yang bisa diberikan. Mohon izin Bapak Tora, kami tidak dapat mendengar suara Bapak. Oke. Sekarang sudah gimana Bu? Udah jelas Bu? Sudah, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya ini bertukar cerita dengan Pak Henry berarti begitu ya. Tentang DAK ini memang kita sudah atur di juknisnya Bapak dan Ibu. Coba dibaca lebih detail lagi apakah nanti, saya sih berpikiran gini Bapak dan Ibu, jika itu ada di Siplah, tetap belanjanya lewat sana saja. Itu saja prinsipnya, selagi di Siplah itu ada, di marketplace-nya ada, dan itu memang tercantum nilainya, akan lebih baik kalau menurut saya kita menggunakan Siplah. Artinya gini, setiap kegiatan kita yang bisa dinaungi lewat Siplah, baiknya dilakukan pembelian lewat Siplah. Kalau seandainya itu sudah tidak ada sama sekali di tempat kita, maka boleh kita melakukan hal yang di lain Siplah. Tapi untuk kasus ini, kalau menurut saya, coba dibaca lagi Bu, Bapak dan Ibu, lebih detail lagi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dilihat kembali di aturannya. Bila itu memungkinkan lewat Siplah, karena kita sekarang sudah eranya begini, eranya ya Siplah, kita sudah ngikutin perubahan zaman ini. Kalau itu ada di Siplah, coba dilihat dulu di Siplahnya. Kalau seandainya itu ada, lebih baik lewat Siplah. Saya lebih menyarankan itu. Terima kasih, itu jawaban dari kami Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tora. Mungkin menambahkan sedikit, memang platform belanja daring ini kita bangun untuk memudahkan sekolah sebenarnya. Kalau prinsipnya swakelola, kalau ada barang seperti yang tadi Pak Tora bilang, kalau ada barang-barang yang memang sudah tersedia di Siplah, Bapak Ibu bisa membeli barangnya di Siplah. Karena memang secara regulasi Permendikbud 14 2020 tentang pengadaan barang jasa di satuan pendidikan ini memayungi Bapak Ibu di satuan pendidikan ketika melakukan belanja. Jadi
Kalau ditanya boleh, boleh. Dan yang pasti tadi masalah gembok tadi, perbedaannya marketplace yang ada di Siplah dengan marketplace yang di LKPP, marketplace di Siplah ini adalah free entry, artinya semua penyedia, baik dia individu maupun dia badan usaha maupun koperasi, itu bisa mendaftar. Dan pendaftarannya dilakukan secara mandiri, pilih salah satu dari 6 marketplace atau pilih semuanya, mana yang mana yang menunya paling baik, mana pelayanan paling baik, nanti silakan daftar sendiri. Verifikasinya pun hanya melalui email. Jadi setelah isi data diri, isi NPWP, kemudian isi alamat, sudah bisa melakukan listing barang. Pendaftaran barang pun juga dilakukan mandiri, tidak dipilih oleh Kemdikbud. Jadi ini sebagaimana marketplace pada umumnya. Mungkin barang-barang yang khusus pilihannya adalah buku. Barang-barang yang sudah dikontrak oleh Kemdikbud itu nanti si Bapak Ibu yang menjadi calon penyedia hanya bisa memilih mana yang mau dijual, misalnya seperti buku, karena kaitannya kan kalau buku-buku ini harus diseleksi dulu ya, tidak sembarangan buku yang boleh dibeli. Nah, kalau selain dari barang-barang yang dikontrak itu Bapak Ibu bebas untuk melakukan pendaftaran barang, tentu saja juga mengikuti kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku ya, jangan sampai nanti barang-barang yang melanggar hukum malah didaftarkan untuk dibeli oleh sekolah. Mungkin itu Mbak Indah. Baik, terima kasih Bapak Henry dan Bapak Tora. Dan saya kembali akan menyapa rekan-rekan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Halo Bapak dan juga Ibu di sana, apa kabar? Baik, luar biasa sekali. Dan sebelum kita menutup di segmen kedua ini, saya ingin menarik kesimpulan dari masing-masing narasumber. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber pertama kami, yaitu Bapak Hari. Silakan Bapak untuk menarik kesimpulan terlebih dahulu dari topik pembahasan pada pagi hari ini, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Indah. Bapak Ibu sekalian, jadi regulasi tentang Siplahnya sudah clear ya Bapak Ibu sekalian, ada di Permendikbud 14/2020. Saya pikir sudah bisa menjadi rujukan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan proses pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Hanya saja saya sekali lagi mungkin berpesan bahwa prinsip pengadaan tadi, walaupun ini kalau bahasa beberapa tadi narasumber mengatakan sudah mulai direlaksasi atau dirilis ya, mohon kiranya satuan pendidikan tetap memperhatikan prinsip pengadaan ya. Cara mengujinya seperti apa? Paling gampang adalah cara mengujinya adalah dengan kewajaran harga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kewajaran harga tentunya dengan syarat dan kondisi yang sama. Saya pikir mungkin itu Bu Indah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hari. Lalu berikutnya Bapak Wasya, boleh kesimpulan sedikit untuk kami Bapak? Ya. Mungkin tadi saya meneruskan juga regulasi Permendagri 24 sudah lahir ya, kita terjemahkan di dalam Sipbos juga. Nah, tentunya dengan kondisi dengan regulasi tadi, akselerasi pengolahan dana BOS harus kita dukung untuk mempercepatnya, tapi jangan lupa kita taati regulasi, antara lain tadi Permendagri 24 2020. Terima kasih dari saya, sekian. Baik, terima kasih Bapak Wasya, dan berikutnya saya akan menyapa kembali rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Tarakan. Halo Ibu dan Bapak, selamat pagi semuanya di sana, apa kabar? Tarakan, apa kabar Tarakan? Wah, luar biasa sekali semangatnya pada pagi hari ini ya, Bapak dan juga Ibu. Baik, dan berikutnya boleh kami menarik kesimpulan dari Bapak Tora Akadira. Bapak silakan. Terima kasih Ibu. Ya, dari perbincangan kita sepanjang 2 jam ke belakang ya Bapak dan Ibu, mungkin dari kami dari Dirjen PAUD Dikdasmen ini mengingatkan kembali bahwasanya akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah itu sekarang sudah menjadi hal pokok Bapak dan Ibu. Jadi melalui Siplah ini berintegrasi dengan BOS, dengan Arkas, diharapkan nanti sekolah itu bisa memberikan gambaran tentang pengelolaan dananya lebih bagus, lebih baik ke depannya. Supaya Bapak dan Ibu, kita harus ingat pemeriksaan kita itu terus berjalan. Baik dari
aparat luar maupun dari ijen dari kita ini. Jadi saya berharap penggunaan dana-dana BOS itu sudah akuntabilitas dan transparansinya sudah mulai kita lakukan mulai dari sekarang. Terima kasih, itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tora. Dan yang terakhir kesimpulan dari Bapak Henry, silakan Pak. Baik, jadi Bapak Ibu di sekolah sekarang kan dengan adanya Merdeka Belajar ini sudah diberikan fleksibilitas yang sangat luar biasa. Kemudian di Permendikbud 14/2010 juga Bapak Ibu sebenarnya juga diberikan sangat diberikan keluasaan, tetapi fleksibilitas dan keluasaan ini harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Terlebih lagi dana BOS sekarang sudah ditransfer ke depan, jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah punya power ya. Jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan bijaksana. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Henry. Maka berakhir sudah talk show di segmen kedua ini, Bapak dan juga Ibu, yang membahas mengenai pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Ini sudah ada banyak sekali Bapak dan juga Ibu pertanyaan, namun pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Bapak Sumarsudi dari Yureka ya Bapak. Pertanyaan dari Papua, SMP Negeri 2 Agats, Bapak Alpibert. Oke, jadi pertanyaannya Bapak izin bertanya, 6 penyedia yang sudah ada di Papua berada di kabupaten mana saja Bapak? Mohon infonya. Baik Ibu Novita, di Papua ada 6, kemudian di Papua Barat ada 5. Untuk kabupatennya saya di sini belum hafal Bu Novita, jadi nanti bisa via WhatsApp nanti kita sampaikan lokasi toko yang terdapat di Papua maupun di Papua Barat. Baik, nanti akan diupdate. Mungkin untuk Bapak yang bertanya untuk penyedia di daerah Papua, di daerah mana saja, nanti bisa ditanyakan melalui email, juga bisa hotline, bahkan bisa diupdate melalui sosial media ya Bapak. Baik. Ya, baik, terima kasih. Dan ini pertanyaan untuk semua mitra yang ada di sini dari Labasiru. Pertanyaannya, mohon maaf Bapak dan juga Ibu untuk disimak. Bagaimana bagi daerah terpencil yang kurang jaringan internet dan tidak ada toko yang mendaftar di Siplah di sekitar itu? Di sekitar sekolah itu, mohon maaf. Bagaimana mungkin untuk Mbak Rahma? Silakan yang menjawab pertama. Kalau untuk daerah terpencil yang sulit menemukan toko gitu ya Mbak, di kami itu ada filter pencarian dan bisa dicari yang terdekatnya gitu. Jadi memang mungkin bukan di lokasi itu aja, tapi mungkin di sekitarnya ada toko-toko yang sudah berjualan atau yang memang biasanya melakukan transaksi jual beli sebelum ada Siplah nih, mereka sudah melakukan transaksi jual beli, itu bisa diajak penjualnya untuk join di Siplah belanja. Jadi nanti otomatis jaraknya juga kan jadi deket gitu loh, karena kan sudah terbiasa transaksi sebelum adanya Siplah ini gitu. Karena kan daftarnya juga mudah ya, tidak perlu repot cuman menggunakan handphone atau laptop. Tapi kalau untuk mengenai internetnya, untuk jaringannya ya karena ini memang diharuskannya online gitu Mbak. Jadi untuk pertanyaan ini ya memang mungkin koneksinya bisa diatur lagi Bapak ya, untuk bisa menjangkau ataupun mengetahui kira-kira yang toko-toko yang ada di sekitar daerah dari Bapak dan juga Ibu. Bagaimana kalau untuk solusi dari Pak Jansen? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak, bagus sekali. Jadi kalau untuk dari pihak sekolah ataupun satuan pendidikan, apabila dari sisi jaringannya sulit, sebenarnya untuk di siplah.blibli.com kita sudah mempunyai mobile application Pak. Jadi Bapak bisa mendownload melalui handphonenya, dan biasanya kan kalau di handphone pastinya ada tercover jaringan ya, supposed to be ya. Jadi bisa menggunakan handphonenya Pak. Menggunakan handphonenya untuk mencari barang yang dibutuhkan di siplah.blibli.com, seperti itu. Nah, kalau untuk mencari toko penyedia untuk di seputaran sekolah apabila belum ada, jangan ragu Pak. Bapak bisa menghubungi toko-toko di sekitar sekolah Bapak yang sudah biasa Bapak bertransaksi tapi belum menjadi penyedia di siplah.blibli.com. Silakan suruh sekolah-sekolahnya mendaftar, mudah sekali. Sehingga setelah mereka mendaftarkan produknya, memajang produknya, Bapak bisa berbelanja ke toko langganan Bapak. Itu solusi dari kami. Oke, jadi nggak ada problem meskipun tidak ada jaringan Betul. Di daerah Bapak. Tinggal pakai handphonenya aja, download siplah.blibli.com di Google Play,
bisa langsung bertransaksi ataupun mendaftar menjadi penjual. Wah, luar biasa, solusi yang tepat sekali ya dari blibli.com. Bagaimana dengan Eureka, Bapak Sumarsudi? Baik, Ibu Novita, mungkin saya nambahkan untuk penyedia yang agak susah di daerah masing-masing ya. Saya sarankan ke Bapak Ibu, apabila sudah lama berlangganan dengan penyedia yang Bapak Ibu berlangganan itu, bisa membantu mendaftarkan ke marketplace, bisa ke Eureka dan 5 marketplace lainnya. Tetapi kalau di Eureka, kita tadi sudah sampaikan penyebarannya bahwa setiap provinsi kita sudah ada semua, termasuk Papua. Jadi saya nggak hafal alamatnya dan posisi kabupatennya di mana. Tetapi untuk provinsi lain sudah di atas 20 ya, logikanya kalau di atas 20 berarti setiap kabupaten minimal ada 1. Kemudian terkait jaringan, ada memang regulasi dari Kemendikbud apabila daerah itu tidak bisa sama sekali oleh jaringan, itu bisa offline, ada kebijakan khusus. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan dinas setempat, apakah bisa dibantu dari sisi jaringan, itu saran saya memang konsultasi dengan dinas kabupaten atau kota terdekat. Untuk lebih dibantu mengenai jaringan ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Bapak Sumarsudi. Mbak Safitri, bagaimana Mbak tanggapannya? Di marketplace inti pun kami siap membantu Bapak saat mengalami kesulitan untuk bertransaksi di Siplah. Dari kami, mungkin Bapak nanti bisa menghubungi kami melalui hotline, WA ataupun email. Nanti kami bisa pandu Bapak dan kami bisa memberikan info juga, mungkin penyedia-penyedia kami yang memang paling dekat dengan lokasi sekolah Bapak. Misalkan memang inginnya dengan toko-toko yang mungkin memang dekat sekolah begitu, itu juga nanti bisa kami pandu untuk toko-tokonya untuk mendaftar dan langsung untuk upload produk sehingga bisa langsung bertransaksi di Siplah. Nah, untuk jaringannya memang kita juga sama dengan marketplace lainnya, yaitu kami juga bisa diakses di mobile apps di Google Play, yaitu dengan siplah.id. Begitu, jadi memang sangat memudahkan sekali bertransaksi di Siplah kami. Gitu. Oke, baik, jadi akan dipermudah untuk bertransaksi dan diarahkan ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Dan berikutnya Mas Aditya. Ya, untuk menanggapi pertanyaan tadi, untuk toko ladang sendiri itu juga prinsipnya hampir sama dengan marketplace yang lain. Jadi untuk sekolah yang mungkin kebingungan dengan adanya transaksi secara online ini, yang biasanya berbelanja secara offline, itu silahkan ajak mungkin toko-toko langganan atau UMKM di sekitar sekolah untuk mendaftarkan usahanya di toko ladang. Karena untuk mitra-mitra sendiri, jika ingin mendaftar di toko ladang, itu nanti akan dibantu, kita bantu kalau mungkin mengalami kesulitan. Dan untuk sekolah sendiri, jangan khawatir jika sekolah mungkin lokasinya jauh atau mungkin di sekitar sekolah tidak ada yang barang dicari, itu penjualnya tidak ada, kita menyediakan kurir kirim juga, berbagai kurir kirim kita include di toko ladang. Jadi sekolah tidak perlu khawatir. Kalau untuk masalah jaringan internet tadi, toko ladang juga menyediakan nomor telepon yang bisa ditelepon tanpa dengan koneksi internet, seperti hotline nomor. Jadi untuk sekolah bisa konsultasi dengan kami, masalah yang mungkin atau kendala yang dialami sekolah nanti akan kita bantu untuk pemecahan masalahnya, gitu Mbak. Baik, terima kasih. Aman ya dengan adanya hotline ya, Mas Aditya. Pak Yahya, terakhir silakan. Baik, terima kasih. Ini sangat menarik. Pertama, tentunya koneksivitas jaringan dan toko-toko sekitar. Di tahun pertama Siplah, kita sudah pernah sosialisasi di berbagai daerah. Bila mana di daerah tersebut belum ada mitra yang bergabung di Siplah, silakan sekolah sebenarnya dapat merekomendasikan ke kami untuk didaftarkan segera mitra-mitra tersebut ke dalam masing-masing marketplace. Yang kedua, masalah jaringan ini
kita sudah antisipasi, mungkin semua platform MP sama memiliki mobile apps masing-masing. Ketika kita bicara jaringan, tetapi sekolah masih bisa menggunakan WhatsApp. Berarti itu masih ada connect internet. Ya. Betul. Nah, tentunya hal ini sudah pasti diantisipasi. Tidak perlu menggunakan sistem internet, menggunakan LAN, kabel. Cukup dengan mobile apps kita dapat bertransaksi sekolah. Jadi prinsipnya dengan adanya Siplah ini yang memudahkan cangkupannya untuk seluruh wilayah Indonesia, saya pikir. Betul, betul sekali. Jadi memang salah satunya adalah juga ikut mengedukasi beberapa penyedia di sana ya, Bapak dan juga Ibu, untuk bisa diajak bergabung menjadi mitra ya. Oke, baiklah, dan sebelum menutup rangkaian acara di segmen terakhir ini, saya ingin mendengar sedikit saja kesimpulan dari masing-masing narasumber. Mungkin bisa langsung dimulai dari Mbak Safitri terlebih dahulu kesimpulannya, Mbak. Kesimpulannya adalah untuk bertransaksi di siplah.id atau Siplah Inti ini sangat aman, sangat jelas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dan kami memang menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk laporan penanggung-jawaban. Begitu. Jadi memang semoga kami juga bisa terus mengembangkan Siplah kami sehingga dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Mas Aditya. Kesimpulannya, Mas? Kesimpulan dari kami untuk mitra-mitra UMKM terutamanya ya, untuk individu juga silahkan jika ingin memperluas pasar, silahkan untuk membuka toko di marketplace kita. Selain cepatnya aja ya, jangan khawatir, pokoknya transaksi terpercaya, aman, ada yang bertanggung jawab. Jadi untuk sasarannya lebih luas dan aman. Gitu aja. Terima kasih. Pak Yahya, langsung. Terima kasih. Dengan hadirnya Siplah ini, kita akan membantu mendorong UMKM setempat untuk dapat bergabung di Siplah masing-masing semua marketplace. Karena marketnya ini kita ketahui seluruh wilayah Indonesia, jadi potensialnya besar, dan sesuai dengan anjuran Bapak Presiden akan mendorong UMKM setempat. Dan sekolah pun transaksinya tidak perlu khawatir karena di bawah pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kesimpulannya Siplah ini membantu dari kedua belah sisi, baik dari sisi mitra maupun dari sisi sekolah. Terima kasih. Bapak Sumarsudi, Bapak silakan. Baik, Ibu. Yang pertama untuk Bapak Ibu pelaku usaha, terutama UMKM, kami memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mendaftar, terutama di Regio 3, kebetulan di luar Jawa semua ya, masih belum nyampe 100 satu provinsi. Kita harapkan bisa mendaftar ke Marketplace Eureka. Kita akan permudah dan kita siap berkonsultasi apa persyaratan yang memang diperlukan. Kemudian yang kedua, untuk satuan pendidikan, Bapak Ibu sekolah tidak usah ragu karena Siplah payung hukumnya sangat jelas, Permendikbud nomor 14 tahun 2020, dan apa-apa yang bisa dibeli dan apa yang dilarang ada di Permen nomor 8. Jadi sangat aman dan terpercaya karena melalui Permendikbud. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak Johnson. Bapak Ibu selaku sekolah dan satuan pendidikan, jangan ragu untuk berbelanja menggunakan Siplah dimanapun. Siplah ada 6 mitra, silakan dipilih. Yang pastinya yang membuat Bapak Ibu nyaman, bertransaksi mudah. Semuanya memberikan kelebihan masing-masing, semua memberikan pelayanan yang prima tentunya. Nah, saya akan mengutip sedikit dari pidato Pak Presiden Jokowi dalam HUT PGRI tahun 2017. Mengingat tugas guru, saya tidak ingin guru dibebani tugas-tugas administrasi yang berat. Guru harus lebih banyak bersama siswa, jangan sibuk administrasi. Artinya dengan berbelanja di Siplah itu sudah memudahkan tugas Ibu, Bapak selaku pembeli. Itu tidak usah mengurusin lagi administrasi karena semua sudah di dalam sistem seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu silakan berbelanja di Siplah pada umumnya dan siplah.blibli.com pada khususnya, dan juga bagi penyedia ataupun UMKM silakan bertransaksi, mendaftar sebagai penjual di 6-6-nya, jangan hanya satu, di 6-6-nya biar barangnya makin banyak laku. Terima kasih. Terima kasih Bapak, promosinya luar biasa untuk Bapak dan juga rekan-rekan di sini ya. Yang terakhir Mbak Rahma, silakan Mbak, kesimpulan.
karena semua sudah dijelaskan, sudah dipromosikan. Jadi di bagian terakhir silakan Bapak Ibu sekalian mencoba mudahnya dan gampangnya bertransaksi online. Jadi tinggal klik-klik aja, barang sampai selesai gitu. Iya. Jangan lupa bayar. Oke, jangan lupa bayar. Itu setuju ya, karena pemasukannya dari situ ya Pak Jansen. Oke, baik, sekali lagi maka berakhir sudah rangkaian acara talk show daring sosialisasi SIPLA 2020 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mbak Rahma Dinayu, Platform Operation Executive Belanja.com. Terima kasih ya Mbak Rahma. Dan berikutnya Bapak Jansen Cokro, Vice President Corporate Sales Public Sector Blibli.com. Terima kasih Bapak. Dan berikutnya Bapak Sumarsudi, Manajer Pemasaran dari Eureka. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya sudah ada Mbak Safitri Indah Mulyani, Staf Bagian Bisnis dan Operasional KSO Inti. Terima kasih. Lalu berikutnya Mas Aditya Akbar Putra Pradana, Staf Divisi Bisnis Toko Ladang. Terima kasih Mas. Dan juga di ujung sana Bapak Yahya Rizky, Manajer Operasional dari Pesona Edu. Terima kasih banyak. Ini sungguh bermanfaat sekali untuk kita semua ya paparannya, dan juga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada, seluruh partisipan. Hari ini senang sekali karena sudah lebih dari 2.500 partisipan. Mungkin kita boleh berikan tepuk tangan, aplaus, apresiasi untuk Anda semua, Bapak dan juga Ibu. Baiklah, dan juga sekali lagi ini dapat disaksikan di kanal YouTube kami, yaitu di SIPLA Kemendikbud. Dan satu lagi, kami punya tagline Bapak dan juga Ibu, dan juga turut ini ya Bapak juga Ibu untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Jadi kami memiliki satu tagline. Pada saat saya bilang SIPLA, lantas semuanya memang SIPLA. Jadi langsung ditunjukkan 2 jempol tangan kita. Bapak dan juga Ibu yang melalui kanal Zoom juga dapat bergabung ya. Saya juga ikut menyaksikan Anda semua di sini. Sudah siap ya Bapak dan juga Ibu ya? Kalau saya bilang SIPLA, semuanya lantas bilang memang SIPLA. Oke, kita akan mulai. Langsung saja, SIPLA memang SIPLA. Terima kasih, sekian dari kami, saya Ina Novita. Sampai berjumpa di esok hari. Terima kasih Bapak dan juga Ibu.